Ini bawa satu tim dari Bandung, Pak. Ya, nanti nanti bisa dijelaskan oleh Pak Surya, dan kemudian diskusi kelompok serta pembahasan diskusi. Ada yang dalam bentuk atap, ya. Kalau teman-teman yang kita yang tinggalnya di kontrakan di kawasan buruh, itu kan isinya rata-rata atap yang terbuat dari bahan asbes. Nah, itu ketika digergaji, serbuk ini yang sangat berbahaya. Kalau sampai itu masuk ke paru-paru, kalau kata ahli-ahli kedokteran, nggak akan bisa dicabut. Dan itu penyakitnya akan muncul 10-40 tahun ke depan. Nah, salah satu aktivis buruh yang menjadi pendirinya beliau, namanya Pak Iwan Kusmawan, yang saat ini menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional. Adapun Ion Indonesia adalah NGO perburuhan yang bergerak di isu K3 dan asbes, juga tentang isu pelecehan seksual. Ion dalam konteks K3 menyuarakan bagaimana K3 menjadi isu utama bagi semua serikat buruh yang ada di Indonesia. Saya akan bacakan saja tentang kebijakan anti pelecehan seksual di KSPI. Prinsipnya, pelecehan seksual melanggar hak asasi manusia dan serikat pekerja. KSPI berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari pelecehan seksual dalam semua kegiatan dan pertemuan tanpa diskriminasi berdasarkan gender, orientasi seksual, disabilitas, ras, usia, ataupun agama. Selalu menyampaikan kepada kawan-kawan yang namanya PHK, penyakit akibat kerja, perusahaan pasti akan menutupi karena terkait dengan persoalan bisnisnya itu sendiri. Ini belum ditarik kepada bisnis HAM. Bagaimana bahaya asbestos terhadap bisnis HAM? Ada kampanye keliling untuk menggantikan asbes. Ada upaya revisi peraturan agar semua jenis asbes. Fokus peraturan secara umumnya bahwa bahaya asbes itu lebih dahsyat, dan itu taruhannya nyawa, tidak ada lagi taruhannya. Kita sudah berada di tempat yang sama. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan sebuah upaya mengakhiri ancaman asbes. Dan ini adalah terkoneksi dengan persoalan tadi. Asbes, bahan bangunan yang dulu dianggap ajaib, kini menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia. Serat-serat kecilnya tak kasat mata, namun saat terhirup bisa menetap di paru-paru dan menyebabkan penyakit mematikan seperti kanker paru-paru, mesothelioma, dan asbestosis. Setiap tahunnya, ribuan pekerja dan masyarakat di seluruh dunia menjadi korban paparan asbes yang awalnya tidak mereka sadari, karena dari bahaya asbes tersebut memiliki efek jangka panjang, namun berakibat fatal pada kesehatan. KSPI dan Lion bersama organisasi internasional lainnya terus mendorong penghapusan total penggunaan asbes di dunia. Kampanye mereka menyerukan perlindungan bagi pekerja, pelarangan produksi dan impor asbes, serta transisi menuju bahan bangunan yang lebih aman. Perjuangan ini bukan hanya soal kesehatan kerja, tapi tentang hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kini saatnya bertindak. Katakan tidak pada asbes. Lindungi pekerja, lindungi masa depan kita semua. Uang dihancurkan aja. Ketika dia dipanas matahari, kemudian datang hujan, maka dia akan rontok ya. Kemudian masa tadi saya bahan asbes itu akan rontok ya, hidup. Nah ini yang berbahaya sebetulnya. Ada yang berbahaya nggak Pak? Kalau masuk dan Pak. Apa yang akan kita bersama-sama lakukan ke depan akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih kuat dengan adanya expert atau kawan-kawan yang paham akan isu-isu atau bahaya-bahayanya asbes saat ini. Lembaga Kesehatan Dunia bilang bahwa asbes sebagai salah satu bahan yang karsinogenik, dia dapat memunculkan kanker. Kemudian terhadap kami, kayaknya ada 37 ribuan orang saja yang terhubung dengan asbes.
ya. Dan saya persilakan 3 penanya dulu dari tahun pertama, kemudian nanti kita akan ada 2 tahun pertama 3, tahun kedua 3 lagi. Silakan. Kembali terkait dengan penggunaan bahan-bahan yang mungkin mengandung asbes, dan lebih dari itu untuk bisa melakukan HIRA, Hazard Identification Risk Assessment, sehingga bisa menerapkan pencegahan dan pengendalian berikutnya. Paparan ini ataupun hubungan kerja karena asbestos ini kan jaraknya nggak sedikit, jangka waktu yang lumayan besar atau panjang, bahayanya pun sampai harus keluar negeri. Lion ini baru bisa mendeteksi bagaimana dengan Indonesia yang mudah sekali dan murah sekali terhadap nyawa. Mekanisme internal yang manusia itu dia akan mencari tahu dan belajar, kemudian baru membangun sistemnya. Dalam kegiatan ini, para peserta juga mendiskusikan langkah-langkah yang harus dibuat dalam mengkampanyekan akan bahaya asbes bagi kesehatan. Mengingat penggunaan asbes di Indonesia terbilang menjadi barang yang umum dipakai oleh masyarakat Indonesia. Dalam diskusi ini, diharapkan ada poin-poin yang dapat disepakati dalam mengkampanyekan penolakan bahan asbes. Ganti bagi anggota, terutama anggota dulu, dengan menggunakan bahan yang bukan asbes. Itu langkah konkret dan langsung, karena langsung kena gitu. Kalau menunggu kelamaan misalnya perbat apa segala macam, itu parsial aja dengan cara tadi ya, sosialisasi tentang bahayanya. Terus ya udah, kemampuannya semana langsung ganti contoh konkretnya, itu kan bikin nyata. Itu aja. Terima kasih. PPMI lebih kepada sosialisasi dan kampanye pengganti asbes dengan alternatif lain yang ramah lingkungan guna berkesinambungan dengan program kita yaitu Just Stop Session. Saya dari KSPI, apa yang harus dilakukan KSPI? Tolong membuatkan video untuk mensosialisasikan bahaya asbes, mungkin lebih ke resiko kali ya Pak, resiko. Jadi bahaya menggunakan asbes agar langsung mengena ke masyarakat umum, dan menjelaskan produk apa saja yang mengandung asbestos. Banyak tenaga kerjanya, itu nanti juga minta ke Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian juga berapa banyak yang terdampak dengan penyakit akibat kerja. Sebab dari itu nanti berbicara atau penyakit apa. Itu saja. Buat dengan stakeholder yang tadi kayak lingkungan, dan teman-teman ada misi kampus. Mungkin kan kita juga validasi dari teman-teman kampus di Jakarta ataupun di daerah yang kampusnya sudah ternama. KMK, UI di kemarin baru melepas data bahwa risotto itu berbahaya. 2004-2005. KSPI ini melalui federasi memberdayakan divisi K3 untuk terlibat aktif dalam isu asbestos, termasuk sosialisasi dan kampanye, sebagaimana divisi K3 di federasi sebagai penggerak alarm center yang erat kaitannya dengan penyakit akibat kerja. Yang kedua, KSPI mendorong pemerintah untuk bekerjasama dengan industri mengurangi penggunaan asbestos dengan mengganti bahan yang lebih aman, dan juga mendorong pelarangan terhadap penggunaan asbestos. Nah, tentunya
Juga kita mengharapkan nanti ya KSPI memberikan tekanan keras kepada pemerintah regulasinya, karena sampai saat ini kan kita juga regulasinya lemah, sehingga kita tahu betul betapa bahayanya asbes, tetapi regulasinya sampai sekarang juga lemah. Tidak bagaimana caranya untuk mencegah agar perusahaan maupun masyarakat tidak menggunakan asbes. Itu aja, terima kasih. Jadi alangkah baiknya KSPI bersama federasi menurunkan ini kepada, karena asbes itu udah bukan mulai sekedar isu pribadi, tapi udah menjadi isu umum. Makanya kita mulai mendorong itu sampai ke tingkat TUK dan bekerja sama dengan lingkungan, bagaimana kita bercerita tentang berisi bahaya asbes. Itu aja. Jadi dari konsepnya dulu regulasi tadi udah disampaikan. Kemudian untuk lobby-lobby itu mungkin kita lebih lobby ke perusahaan-perusahaan yang asbes itu agar mengganti asbesnya dengan material yang lebih aman lah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia punya CSR, misalnya dia benerin rumah, rutin lahu segala macam, itu kalau bisa jangan pakai material-material yang asbes, berlobby-lobby ke stakeholder terkait. Kemudian kalau untuk aksinya kita mungkin kampanye-kampanye seperti minggu lalu kita pernah coba di KSPI itu di Car Free Day atau di keramaian-keramaian kita kampanye tentang bahaya asbes di masyarakat umum, sehingga masyarakat umum lebih teredukasi luas agar tidak menggunakan asbes sebagai atapnya, ya kan. Kemudian yang terakhir mungkin dari politik, kalau dari politik mungkin nanti lebih ke partai, Pak, buat lobby ya. Jadi kita memperkuat agar gimana undang-undang itu bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga bisa regulasinya diubah, karena udah jadul ya. Tadi undang-undang nomor 185 terusnya nomor 2001 ya, tahun-tahunnya udah lama gitu, jadi bisa lewat politik mungkin gitu. Bahwa kita perlu mendukung atau merangkul atau melibatkan teman-teman muda, pekerja muda sebagai generasi penerus dari organisasi serikat buruh dimanapun levelnya. Terima kasih banyak teman-teman, aplaus buat kita semua. KSPI jaya, KSPI jaya, KSPI jaya, jaya.